Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso mengajak generasi penikmat kemerdekaan meneladani semangat perjuangan para pahlawan memerdekakan bangsa dengan berlomba mengangkat harkat dan martabat bangsa sesuai bidang dan tugas yang diemban. Ajakan penjabat Bupati Sorong untuk memaknai tema Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022, Pahlawanku Teladankan, terangkum dalam wawancaranya dengan reporter Poli Kelbulan. Pak Pejabat Bupati, soal tema Hari Pahlawan 2022, Pahlawanku Teladanku. Keteladanan apa yang perlu harus dicontoh kita generasi penerus dalam mengisi pembangunan saat ini? Kita hari ini, generasi hari ini adalah generasi yang hanya mewarisi dan menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan tokoh-tokoh kita yang telah gugur di dalam perjuangan merebut Indonesia di tangan penjajah. Oleh karena itu, ya kita juga baru kemarin tanggal 28 Oktober ya, kita memperingati hari ulang tahun Sumpah Pemuda ya, yang ke-74. Ya, itu membuktikan bahwa pemuda juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pejuang dan pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya, jiwa dan raganya untuk memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. Dan pemuda itu memiliki peran penting yang strategis untuk Indonesia yang kemarin, Indonesia hari ini, Indonesia yang akan datang. Oleh karena itu, modal kita hari ini untuk bangsa ini adalah pemuda. Pemuda harus dirawat, pemuda harus diberi ruang, pemuda harus dibina, pemuda harus diberi kesempatan, dan pemuda harus disiapkan untuk mengisi dan melanjutkan proses dari bangsa ini, dari negara ini, baik secara kepemimpinan, baik dalam misi pembangunan, dan juga membangun ekonomi bangsa ini untuk menuju 2045 dari Indonesia, negara maju, negara berkembang menjadi negara maju. Soal inflasi yang oleh pejabat gubernur diingatkan untuk serius diperhatikan karena tren sudah mulai menunjukkan peningkatan. Bagaimana? Terkait dengan inflasi, terkait dengan COVID, ini kan bukan persoalan bangsa Indonesia saja, ini soal masalah global. Tapi yang kita puji Tuhan, kita bersyukur adalah dengan luas wilayah yang begitu besar, jumlah penduduk yang begitu banyak. Tapi krisis ini, ya gelombang COVID ini ya sudah mulai landai dan kita bisa tertangani oleh pemimpin-pemimpin kita yang bijak, yang luar biasa, yang hebat di bawah pimpinan Bapak Jokowi, ya, gubernur-gubernur se-Indonesia, bupati, wali kota, sampai kepada camat, kepala distrik, kepala kampung. Ya itu pemimpin yang hebat yang kita punya hari ini. Artinya Anda mau katakan bahwa negara ini tidak akan lepas dari berbagai permasalahan. Oh iya, tentu. Sehingga harus dijawab dengan sikap apa? Ya, pemimpin kita hari ini, kami dan kita semua yang jadi pemimpin hari ini, ya kita bertanggung jawab untuk negara, kita bertanggung jawab untuk bangsa. Bicara bangsa itu bicara rakyat. Jadi kalau ada kondisi ekonomi terjadi krisis ataupun kenaikan BBM atau inflasi terjadi atau ketahanan pangan kita yang cukup tidak memadai, ya sudah kita harus terus berinisiasi, berjuang, berusaha ya dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategi dilakukan oleh Bapak Presiden ya Jokowi dan juga Menteri, ya pembantu-pembantu beliau dan juga gubernur, wali kota, ya kita sedang lakukan itu. Apa yang perlu diingatkan kepada masyarakat agar tidak tergantung kepada pemerintah, karena tidak mungkin pelayanan pemerintah itu akan menjangkau seluruh masyarakat yang dilayani. Penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia hari ini kan kita bagi dalam dua kelompok. Kelompok masyarakat yang menjadi beban negara, artinya pegawai negeri sipil itu kan dibiayai oleh negara. Juga perusahaan-perusahaan swasta yang buka BUMN, BUMD dan juga sektor-sektor lainnya, mereka juga punya karyawan yang disebut masyarakat itu mereka dan mereka sudah hidup di situ. Itu yang namanya atau pengelompokan dalam kelompok satu. Kelompok dua adalah masyarakat kita yang sama sekali tidak punya pekerjaan, mata pencaharian.
tapi mereka ada di petani, nelayan, toh, ojek, ya, pelaku-pelaku usaha yang lain. Ya ini yang kita harus jaga, nah, supaya ekonomi mereka, usaha mereka jangan chaos, ya, tidak sehat. Caranya? Ya, caranya kita harus, sekarang pemerintah lagi mengambil satu kebijakan untuk mengintervensi beberapa kebijakan program dan juga intervensi anggaran yang harus diberi bantuan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat, masyarakat itu sendiri, ya. Misalnya BLT, misalnya bantuan BBM, ya, misalnya bantuan kelompok UMKM, dan juga kelompok bantuan untuk kelompok-kelompok usaha lainnya, tapi juga bantuan bagi rumah tangga miskin, kelompok penerima manfaat. Dan ini upaya pemerintah ini sudah lakukan sangat luar biasa. Nah, tapi sisi yang lain tidak ada manusia yang mau pasrah diri untuk mati hari ini. Kan manusia yang diciptakan punya tangan, toh, punya hidup. Mereka juga pasti tentunya berjuang untuk mereka hidup. Terkait bonus demografi, Pak, bagaimana mengingatkan generasi muda agar bisa meraih puncak bonus demografi yang menjadi harapan besar bagi generasi muda saat ini? Pemuda hari ini juga, selain pemerintah itu atau pihak-pihak lain juga intervensi untuk bagaimana menyiapkan generasi ini menjadi pemimpin dan generasi emas masa depan. Nah, tentunya mereka sendiri juga harus mengenal diri sendiri mereka sendiri, siapa sesungguhnya mereka, siapa sesungguhnya saya. Nah, lalu saya ini Tuhan hadirkan untuk apa? Terus bagaimana saya harus hidup? Kapan saya harus survive? Kapan saya harus menjaga keseimbangan hidup saya supaya survive? Bagaimana saya bertahan dengan keadaan globalisasi yang terjadi? Pemuda juga harus menemukan potensi dirinya, baru dia berkreasi, dia harus terus berkembang sampai kepada level tertentu, waktu tertentu di mana dia mengatakan bahwa saya sudah menemukan jati diri saya sesungguhnya sebagai generasi muda, generasi milenial, pemuda Indonesia, pemuda yang sukses, pemuda yang berkualitas, pemuda yang sudah siap untuk menghadapi persaingan global. Jadi makna keteladanan pahlawan bagi Bapak adalah bagaimana menghadirkan diri sebagai solusi bagi negara dan bangsa, atau bagaimana? Pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya untuk hadirnya Negara Indonesia ini atau negara kita ini, mereka tidak pernah bayangkan bahwa nanti kita berjuang lalu sampai pada umur 50, 60, 70, sampai 77 hari ini Indonesia seperti apa. Tapi mereka berpikir bahwa kami hari ini memulai meletakkan dasar sejarah baru, rumah baru, satu bangsa yang baru, negara yang baru dalam kedaulatan yang hadir secara de jure de facto untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan negara. Kita sekarang tanggung jawab adalah menyediakan laboratorium, lab sebagai tempat persamaian untuk terbentuknya atau terpeliharanya, terbangunnya, untuk merawatnya pemuda, untuk mereka akan tumbuh dan berkembang untuk waktu yang akan datang. Caranya adalah pemuda sendiri juga harus menyiapkan diri untuk dirinya sendiri, dan pemerintah juga harus punya strategi untuk bagaimana membina pemuda, sehingga kita memiliki generasi muda dan pemimpin pemuda yang masa yang akan datang yang berkualitas dan mampu bersaing dan akan menjadi pemimpin andalan. Ya, bahkan mungkin kita berharap mereka akan lebih baik, lebih hebat dari kita ya hari ini. Oke. Begitu. Terima kasih pejabat Bupati karena sudah berbagi di CWM Channel.